nggak nggak diingetin lagi ya, saya ada meeting tadi loh sama diskusi jadi hampir lupa malahan. Iya, mohon maaf dokter. Iya, nggak ada yang ingetin lagi. Tadi baru meeting kalau jam berapa tuh terus sama diskusi. Oke, ya mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya semua ini ngabuburit yang lagi mau puasa, mau buka puasa. Ini juga saya sebetulnya waktunya mau ke praktek ya. Hmm, sebetulnya saya udah baca ya kayaknya sih sebetulnya mungkin eh, sudah disampaikan Dokter Levi juga ya. Tapi ini ada kewajiban bagi saya juga untuk memberikan klarifikasi ya. Mudah-mudahan semuanya nggak ngantuk, terus kemudian mendengarkan dan tidak ada di, nggak usah di-record ya, nggak usah di-record. Ntar, kalau kosong kita arahin ke sana aja sih. Tenang, ntar, ntar. Kalian kasusnya endodontik ya untuk hari ini, untuk yang skenario 3 ya kemarin ya. Iya dok. Oke. Ya, ini sebetulnya ini endodontik yang perawatan secara klinis yang saya selalu bawakan saat kalian mau KMP2DG ya. Tapi secara keseluruhan ini sama. Jadi nanti untuk skenario berikutnya yang ada saya juga mungkin udah tercakup di sini semua ya. Yang harus perlu diketahui itu bahwa kita punya perbedaan gigi sulung dan eh, bentukannya, anatominya ya semuanya itu beda. Terus tentang kompleks pulpa dentin juga harus diketahui. Prinsip perawatan endo, kemudian perawatan endo gigi sulung tuh apa aja sih gitu ya. Ini khusus gigi sulung ya. Untuk gigi tetapnya nanti itunya sebetulnya dengan konser ya. Tapi sini saya mengulas sedikit gigi tetap muda ya. Kemudian komplikasi perawatannya pada gigi sulung, dampaknya terhadap benih gigi tetap. Dan untuk restorasi pasca endodontik ya. Nah ini kalian harus tahu ya, perbedaan gigi sulung dan gigi tetap dari ukurannya pastinya lebih kecil. Lebar mahkotanya kalau dari gigi sulung kamu perhatikan itu dia lebar dalam arah mesiodistal. Sementara kalau misalnya mahkota gigi tetap itu dia panjang dalam arah cervico-occlusal. Kalau dari akar dia sempit dan panjang. Kalau dari gigi tetap itu lebar dan lebih tidak lebih panjang. Dan dibentukkan sepertiga cervica bucolingual itu kalau kucing itu kucing. Kalau untuk gigi sulung dia lebih cembung. Kalau gigi permanen tidak lebih cembung dari gigi sulung ya. Bentukan DEJ-nya dia lebih mengkerucut ya. Lebih mengkerucut nih. Kalau misalnya ini mengkerucut biasa aja kalau gigi permanen. Permukaan bukalnya, bagian bukalnya dia konvergen ke arah okusal, sementara kalau gigi permanen dia divergen ke arah okusal. Untuk akarnya, untuk gigi surung dia lebar ya, kayak jari itu ngelebar, flare out, sorry, lebar di cervical dan ujung apex ya. Kalau misalnya yang gigi permanen tidak ada flare out, ketebalannya ini dilihat ya, ketebalan enamel dia lebih tipis kalau untuk yang gigi sulung ya dibandingkan gigi permanen. Untuk dentinnya juga demikian ya. Gigi sulung dia lebih tipis, kalau gigi tetap lebih tebal. Terus kemudian daerah kamar pulpanya ya
Kamar pulpanya kalau yang eh, gigi sulung itu lebih besar ya kamar pulpanya. Kalau gigi permanen dia lebih kecil ya. Ini tanda-tandanya yang harus kalian ketahui. Terus kemudian tanduk pulpanya dia tanduk mesial lebih ke tinggi di di sidius molarnya. Sementara kalau untuk gigi permanen dia sama tingginya ya. Nah, ini perbedaan setelah dipotong secara cross section ya. Bentuk akar gigi molar sulung lebih lebar pada area serviks dan apex untuk memberikan tempat pertumbuhan dari gigi permanennya. Jadi dia lebih ngebuka gini ya akarnya ya. Tuh, ya. Oke. Untuk kompleks pulpa dan dentin untuk gigi sulung dia membentuk dentin sklerotik melalui aposisi dari mineral-mineral intratubular dan intertubular ya. Kemudian ada penurunan permeabilitas dentin dan mendorong terbentuknya dentin tersier dan memberikan jarak lokasi trauma dengan pulpanya. Nah ini yang kalian harus ketahui untuk gigi sulung. Ini sebenarnya garis gambaran untuk diagnosis pada gigi anak ya. Nanti kalian kalau di klinik itu kita nyebutnya karies email, kemudian karies dentin, dan kemudian karies mencapai pulpa vital dan karies mencapai pulpa non vital atau disebutnya nekrosis ya. Kita ketahui bahwa karies email dan karies dentin itu masuk ke diagnosis pulpanya itu pulpitis reversible. Cuma di anak itu kita tidak menggunakan diagnosis pulpa karena susah membedakan rasa sakit pada anak ya. Kalau anak tuh kalau ditanya sakit ya sakit, enggak gitu ya. Jadi kita menggunakan berdasarkan kedalaman. Pedalaman untuk dentin, email dentin, terus kemudian pulpanya. Nah, untuk kemudian baru pulpanya vital atau tidak vital untuk melihat eh, apa dia kalau vital itu dia sakit, kalau non vital dia tidak sakit. Nah, tahunya gimana kan tadi bilangnya nggak susah menunjukkan sakit atau enggak sakitnya. Jadi kita lihat dari mata ya. Kalau dicek dengan sondase ternyata perforasi terus matanya langsung ngedip gitu ya, itu kemungkinan sakit dan kepalanya langsung naik gitu ya. Itu kemudian sakit. Tapi kalau dia diem aja, tetap masih main pad, masih main HP. Jadi kalau atau nonton video yang ada di dental unit ya, itu berarti dia non vital. Nah, prinsip perawatannya ya untuk gigi sulung itu dia kita buka ya, pastikan saluran akar terbuka, terlihat jelas serta jaringan inflamasi dan nekrotiknya sudah diambil. Kemudian kita prinsipnya cleaning and shaping, jadi membuang jaringan organik ya, melebarkan eh, saluran akar ya, tapi perlu diketahui bahwa saluran akar itu di situ sangat tipis ya. Namun bedanya antara saluran akar gigi sulung dengan gigi tetap tidak ada kalau di gigi sulung tidak ada take back ya karena dia resorpsi. Ada proses resorpsi di gigi sulung akarnya ya. Jadi prinsipnya adalah membesarkan dan membersihkan, cleaning and shaping. Jadi membuat jadi besar supaya bahan pengisinya bisa masuk, kemudian membersihkan dari jaringan nekrotik ya. Dan pengisian saluran akar itu juga ada yang bertanya ya, pengisiannya dengan menggunakan apa? Pengisiannya itu sebaiknya menggunakan bahan yang bisa diresorpsi ya, karena ada proses resorpsi saluran akar. Bisa pakai gutta perca nggak dok? Gutta perca adalah pengisian untuk gigi permanen ya. Itu tidak bisa diresorpsi sehingga tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah zinc oxide agenol. Terus kalau misalnya iodoform dok atau MTA ya itu juga ada kandungan kalsium hidroksida-nya. Nah, kandungan kalsium hidroksida itu bersifat basa kuat, pH-nya hampir 12 lebih, hampir 13 ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah bukan hanya merangsang osteoblast, tapi dia merangsang osteoklas, sehingga terjadi resorpsi internal. Jadi resorpsinya makin cepat ya. That's why kita nggak gunakan bahan itu. Jadi cukup dengan zinc oxide agenol. Nah, untuk pemeriksaannya, jadi kalau ada rasa nyeri, ada
rangsang ataupun ada nyeri spontan, di sini pembagiannya ya. Kalau misalnya rangsangnya hilang, itu reversible pulpitis. Kalau misalnya dia menetap, irreversible pulpitis. Kalau ada sakit spontan, itu dia irreversible pulpitis. Eh, nah, Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama pemeriksaan objektif ekstraoral dan intraoral. Kita lihat asimetri wajah, kelenjar getah bening, TMJ-nya, dan kelenjar saliva. Asimetri wajah dilihat di sini apakah ada bengkak atau enggak, ya. Terus kemudian kelenjar getah bening juga dilihat apakah teraba, keras, sakit. Kalau misalnya dia teraba, keras, sakit, berarti menunjukkan adanya infeksi di dalam rongga mulut, ya. Kemungkinan lubangnya sudah sampai di pulpa tuh ada infeksi ya. Jadi perlu dilihat untuk ekstraoral. Kemudian intraoral kita lihat jaringan lunak, gingiva, lidah dan gigi-gigi. Gigi-gigi yang dicek adalah sondasi, perkusi, papasi. Sondasi itu dengan menggunakan sonde kita cek ya. Itu dia positif atau negatif. Kalau dia positif berarti vital. Kalau misalnya dia negatif berarti non vital. Kalau perkusi dengan mengetuk ya, dengan mengutuk itu berarti kalau dia positif ada kelainan di daerah periapikal. Kalau misalnya dia negatif berarti tidak ada kelainan di periapikal. Kalau palpasi kita raba ya ada kemerahan atau enggak, ada sakit atau tidak ya. Kemudian juga tes kegoyangan. Tes vitalitas pulpa bisa kamu cek ya di mana-mana, itu ada di jurnal dan buku-buku, itu bisa macam-macam ya, menggunakan macam-macam. Tapi kalau misalnya di anak kita lihat secara fisik dari adanya perforasi di dalam gigi itu sampai pulpa dan kemudian apa ada menunjukkan rasa sakit pada anak tersebut ya. Pemeriksaan penunjang kita perlu teknik radiografi secara periapikal atau bite wing. Periapikal untuk melihat daerah purkasi gigi, periapikal dan benih gigi ya. Jadi kita ini merawat gigi sulung. Jadi perlu diperhatikan kita harus bisa melihat si benih giginya. Terus kemudian kalau bite wing itu lebih bagus lagi untuk mendeteksi interproksimal dan daerah purkasi. Nah, ini perawatan untuk gigi sulung ya. Jadi kalau misalnya nanti saya lihat skenario berapa itu ternyata sudah masuk dalam sini, saya nggak akan klarifikasi lagi ya. Jadi ya, mohon diperhatikan ya. Untuk gigi sulung yang vital itu bisa melakukan indirect pulp capping, direct pulp capping, pulpotomi, dan pulpectomy. Inilah perawatan untuk gigi sulung vital ya. Kita coba satu-satu ya, mohon diperhatikan ya, walaupun sambil tidur ya, coba diperhatikan. Jadi bedanya apa ya? Waktu saya masih sekolah kayak kamu tuh suka bingung tuh bedanya apa sih pap capping, pulpotomi, pulpectomy ya. Kalau pap capping itu baru kebuka. Nah, kalau indirect itu berarti tidak langsung. Nah, ini belum terlalu terbuka pulpanya. Jadi, mempertahankan vitalitas pulpa dengan mengaplikasikan selapis material pelindung yang sesuai pada lapisan dentin tipis yang tersisa. Jadi, belum perforasi, belum nembus ke pulpa. Jadi, masih ada dentin yang tersisa dan pulpanya belum terbuka. Jadi indikasinya untuk karies yang dalam dengan lapisan dentin yang di atas pulpa sudah tipis dan tidak menimbulkan gejala inflamasi. Ya. Kemudian nggak boleh ada rasa sakit spontan. Kalau ada rasa sakit spontan itu udah beda lagi perawatannya. Ya. Jadi di sini masih KD dalam dan tidak ada rasa sakit spontan dan tidak ada tanda-tanda patologi seperti ada odem ataupun kesakitan, nggak ada ya. Jadi KD dalam yang sebentar lagi nih kayaknya bakal nembus nih. Nah, itu kita indirect pulp capping. Oke. Nah, prosedurnya kalau misalnya dentin itu kadang ada sensitivitasnya tinggi untuk anak-anak yang sakit dan seketika dipreparasi atau eskavasi dia sakit, kita lakukan anestesi, isolasi kerja, diangkat jaringan kariesnya, sisakan selapis tipis, irigasi dan aplikasikan material lining.
Untuk lining bisa menggunakan JIC ataupun kalsium hidroksida. Ya, dok, kan tadi dibilang kalsium hidroksida bisa menyebabkan resorpsi interna. Ya, ini kan itu kalau misalnya langsung ke pulpa. Nah, ini kita masukkan ke dalam dentin yang belum menembus pulpa. Ya, keadaan karies dentin yang belum menembus pulpa sehingga tidak langsung terangsang oleh saraf dan tidak menyebabkan resorpsi interna. Ya. Terus kemudian, tapi paling aman sebetulnya menggunakan JIC aja ya. Kemudian tumpat 6-8 minggu, 6-8 minggu kemudian dibuka lagi ya. Dibuka kalau misalnya sudah terbentuk dentin tersier, dentin reparatif, ya baru dilakukan restorasi definitif. Nah, untuk yang direct pulp capping, kalau tadi dia nggak langsung berkontak dengan pulpa, kalau ini langsung berkontak dengan pulpa, ya. Jadi untuk merangsang perawatan ini adalah untuk merangsang terbentuknya barrier yang terkalsifikasi atau adanya dentinal breach dengan mengaplikasikan bahan medikamen pada pulpa yang terbuka, ya. Indikasinya kalau tadi kan sampai dentin dalam ya nggak ada pulpa. Kalau ini pulpanya terekspos ya, terekspos sudah kebuka tapi tidak terlalu besar ya. Dan biasanya itu karena akibat dari iatrogenik. Iatrogenik itu adalah akibat ngebor ya, ngebor yang terlalu apa namanya semangat ya, terus ces saja padahal cuma karies dentin lagi ngebersihin kariesnya, akhirnya jadi pinpoint ya. Nah, itu jadi iatrogenik ya. Iatrogenik itu kesalahan pada saat melakukan perawatan gigi ya, atau contohnya pengemburan. Nah, ini kalau misalnya sudah ada sakit spontan, ada keadaan patologis dan pulpanya udah terbuka lebih besar ya, nggak pinpoint lagi ya, itu sebaiknya tidak dilakukan direct pulp capping. Caranya tetap lakukan anestesi, isolasi, angkat daerah kerja, irigasi, dan aplikasikan kalsium hidroksida. Sekali lagi kalsium hidroksida ini untuk pulp capping, tempat sementara, kontrol 1 minggu, dan kemudian baru restorasi definitif. Kenapa? Ini selain kalsium hidroksida sebetulnya ada lagi bahan-bahan, ada biotentin ya. Kalau ini tidak karena ini udah kena pulpa, tidak bisa langsung ketemu dengan GIC, bahan adhesif ya. Ini kita gunakan kalsium hidroksida ya. Nah, tapi karena tadi kalsium hidroksidnya ini bersifat basa kuat, jadi hati-hati untuk peletakan COH ini ya. Biasanya kita kalau misalnya sudah pinpoint itu pada saat apa namanya pengeburan, terus kemudian masih ternyata kariesnya masih dalam, terus kita bur lagi tep aja ternyata perforasi, itu better kita lakukan pulpotomi ya. Jadi nggak direct pulp capping tapi kita langsung buka semuanya ya. Karena ya itu tadi dari bahannya, kalau misalnya memang cuma punya COH, better kita buka langsung, kita angkat semuanya, jadikan perawatan pulpotomi dibandingkan dengan pulp capping direct gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kecil banget, itu kita harus hati-hati dalam pengaplikasiannya ya. Oke, nah selanjutnya tadi ya jadi urutannya indirect, direct, terus kemudian pulpotomi. Pulpotomi itu ngangkat semua jaringan pulpa yang mengalami infeksi di daerah korona ya, meninggalkan pulpa vital dan pulpa akar. Jadi yang semua di kamar pulpa itu dibuang. Itu siapa Mutia? Ada suara tuh. Nah, ya, jadi semua diambil di batas coronanya, kemudian saluran akar kita tetap tinggalkan. Dan di sini sebetulnya ada parsial dan parsial pulpotomi, ada full pulpotomi, ya. Kalau parsial pulpotomi itu yang inflamasi atau yang mengalami yang sudah terbuka kariesnya itu tidak meluas lebih dari 2 mm, namun jadi masih sedikit yang terinfeksi ya. Kalau full pulpotomi seluruh jaringan kita ambil. Nah, masalahnya kita suka kadang nggak tahu kalau kariesnya sudah luas ya, kita nggak tahu batasan sudah sampai mana invasi bakterinya.
Jadi better kita lakukan full aja, full pulpotomi ya. Jadi tidak setengah-setengah. Indikasinya karies mencapai pulpa ya untuk pulpitis irreversible ya. Kemudian tidak ada kelainan di periapikal. Jadi perkusi papasinya negatif ya. Perkusi papasinya negatif, resorpsi akar kurang dari sepertiga apikal dan gigi dapat direstorasi kembali. Untuk kontraindikasinya apabila terjadi resorpsi interna dan sudah ada kelainan di periapikal ya. Sudah ada kehilangan tulang patologis dan sudah ada kelainan di periodontal. Oke. Nah, ini outline-nya eh, untuk outline di molar bawah kita bisa lihat. Kemudian untuk yang molar atas gigi sulung ya. Nah, untuk outline-nya ini lihat ya ada orifice-nya nih. Dia segi 4 nih kalau misalnya untuk yang bagian bawah ya. Terus kalau misalnya ini lebih ke arah kotak ya. Jadi 3 palatal, mesial distal ya. Ini lebih ke arah kalau misalnya lebih ke segitiga ya di yang untuk yang atas dibandingkan dengan yang bawah. Oke. Bentar ya. Sit. Bentar. Oke. Nah, prosedurnya ya. Kita asepsis daerah kerja, kita anestesi, dibersihkan jaringan kariesnya, buka atap pulpa, dibuang jaringan pulpanya yang terinfeksi, terus kemudian irigasi dengan salin, terus keringkan dengan cotton pellet dan penghentian perdarahan dengan cotton pellet, aplikasikan formokresol ataupun peric sulfat ya eh, dengan cotton pellet di kamar pulpa sebentar. Kalau formokresol biasanya 5 menit ya. Terus sampai dia stop bleedingnya. Kemudian setelah stop bleeding diangkat formokresol dan ferric sulfatnya diisi dengan zinc oxide eugenol ya. Kemudian baru dilakukan penumpatan sementara zinc phosphate ataupun GIC. Next week-nya baru dilakukan restorasi definitif dengan stainless steel crown ya. Ini prosedurnya, jadi dibuang jaringan kariesnya ya, yang B. Terus kemudian ini kan udah kena pulpa merahnya ya, kita buang, angkat kamar pulpanya, jadi nanti akan terbentuk orifice yang seperti tadi ya gambar tadi. Kemudian kita eh, apa bersihkan, kita irigasi, terus kemudian cotton pellet, terus kemudian kita masukkan formokresol atau ferric sulfat. Terus kemudian kita angkat kapasnya, baru kita kasih Zoe, ya, zinc oxide eugenol. Terus kemudian setelah Zoe kita kasih GIC di sini atau zinc fosfat. Terus kemudian baru metal crown seminggu kemudian. Kalau misalnya tidak ada keluhan ya. Kalau misalnya ada keluhan berarti perawatannya gagal dan itu bisa dilakukan perawatan PSA ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia ada abses ataupun sakit berarti kita harus lakukan perawatan PSA. Oke. Untuk selanjutnya adalah pulpektomi. Kalau tadi cuma sampai korona, sekarang kita angkat semua sampai saluran akar. Jadi kita proses pengambilan seluruh jaringan pulpa dari kamar pulpa sampai saluran akar untuk mempertahankan gigi tersebut lama di dalam mulut sampai dia ganti, sampai gigi permanennya ganti. Indikasinya gigi sulungnya sudah terinfeksi sampai kamar pulpa dan masih vital ya. Resorpsi akar kurang sepertiga apikal, gigi masa didapat restorasi. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, pulpotomi, yang ini perkusinya positif. Jadi sudah mulai ada kelainan periapikal atau kelainan periodontal. Ya, sehingga menunjukkan keadaan klinisnya ketika kalian perkusi giginya itu positif. That's why kita harus lakukan pulpektomi, tidak hanya mengambil pulpa yang di kamar pulpa. Jadi harus yang di saluran akar, ya. Kemudian kontraindikasinya ketika sudah ada resorpsi interna, keadaan patologis juga sudah terlihat, segoyangan gigi,
resorpsi akar juga sudah melebihi sepertiga apikal ya. Jadi itu tidak bisa dilakukan pulpektomi ya. Nah, untuk cara kerjanya ya, ini tadi ini masih vital ya, keadaannya vital. Bedanya kalau tadi pulpotomi ketika diperkusi tidak sakit dan kalau di pulpektomi itu ketika perkusinya sakit. Jadi ada kelainan di periapikal. Itu aja bedanya ya, harus kamu ingat. Kalau dia perkusi sakit ada kelainan di periapikal, kita harus buang semua sampai akar-akarnya. Tapi kalau dia nggak ada, kita cukup buang sampai mahkotanya ya. Caranya kita anestesi, pupektomi dan pupotomi harus dilakukan anestesi, bersihkan jaringan, buka atap pulpa, terus kemudian kita juga jangan lupa sudah ada foto ronsen dan dihitung panjang kerjanya. Kemudian kita preparasi saluran akar, irigasi, sterilisasi pertama setelah dibuka open bore terus kita preparasi ya preparasi saluran akarnya tidak seperti preparasi saluran akar di gigi permanen ya. Nggak perlu ada tuck back, tapi setiap dilakukan pembersihan dari 10 sampai 35 atau 40 paling besar ya. Terus kemudian dibersihkan, kemudian diirigasi dan disterilisasi dengan CHKM ya ataupun kresopen. COH jarang ya karena COH tadi sifat basah ya. Sebenarnya ini tapi di jurnal-jurnal ataupun di textbook COH dipakai, tapi kita pakai kresopen dan CHKM. Terus kemudian kita tumpat sementara, evaluasi seminggu. Kalau tidak ada keluhan, baru kita lakukan pengisian dengan menggunakan zinc oxide genol. Kemudian setelah dilakukan pengisian kita tutup lagi ya dengan zinc fosfat ataupun GIC. Seminggu kita cek lagi, kalau misalnya oke baru kita lakukan MC ya. Berarti ini perlu 2 atau 3 kali kunjungan sampai dia di MC, 3 kali kunjungan ya. Pertama di preparasi, besoknya diisi, besoknya lagi di MC ya. Itu untuk yang perawatan vital. Nah, untuk yang non vital, sebetulnya ini adalah setengah tindakan dari pulpektomi, yaitu gigi ketika giginya non vital semua. Jadi pada saat di sondase dia tidak ada keluhan, ya. Terus kemudian dia rupanya sudah nekrosis dan tidak terjadi resorpsi akar, ya. Biasanya juga ada kelainan di periapikal, ya. Kemudian resorpsinya perlu dilihat lagi dan kemudian caranya ialah kita bersihkan. Jadi tujuannya untuk mempertahankan gigi sulung sampai dia ada penggantinya, ya. Sama ya, jadi pasti sudah di ronsen, di ekskavasi jaringannya. Nah, kalau ini karena dia non vital, jadi tidak perlu anestesi, di ekskavasi jaringan karies, dibuka atap pulpa, dihitung panjang kerjanya, kemudian diekskavasi, terus kemudian diirigasi, ya, di setelah diirigasi, ditutup, disterilisasi dengan CHKM dan tambah sementara. Minggu depannya kalau oke, kita buka tambahan sementara dan TS-nya kita isi dengan Zoe, nggak usah genol. Kemudian minggu depannya kalau sudah oke, baru dilakukan MC. Nah, ini perawatan gigi permanen muda sebetulnya memang ranahnya konservasi juga ya. Ada juga nanti disampaikan oleh konservasi. Intinya adalah untuk gigi permanen muda itu apexogenesis dan apexifikasi. Apexogenesis itu adalah sebetulnya prosesnya ya. Jadi proses untuk gigi permanen itu apexnya tumbuh kembali dan menutup sempurna ya. Kalau apeksifikasi itu, dan ini apexiogenesis ini pada gigi yang vital. Kalau apeksifikasi pada gigi yang non vital. Nih, apexogenesis itu dicapai dengan menerapkan terapi pulpa vital. Ya, tadi kan udah tahu ya pulpa vital itu terapinya apa aja, pap capping dan pulpotomi. Ya, gigi permanen yang pulpitis reversible dan akarnya belum nutup sempurna. Jadi kita lakukan apexogenesis sampai akarnya membentuk sempurna. Ya, biasanya karena trauma ataupun karies ya. Terus kemudian namun dia tidak ada abses dan perkusi negatif dan radiograf negatif atau radiolusensi di daerah periapikalnya juga negatif. Ya. Sementara untuk apeksifikasi itu adalah prosedur
gigi permanen muda yang apexnya belum menutup sempurna dan dia tapi non vital, ya. Non vital, nyerinya negatif, abses negatif, perkusinya negatif, ya. Ini bedanya apexogenesis dan apeksifikasi. Jadi apexogenesis untuk membentuk akar gigi permanen muda yang dicapai dengan menerapkan perawatan pupitis reversible, yaitu pap capping dan pupotomi. Sementara kalau apeksifikasi adalah penutupan akar dengan perawatan pupitis nekrosis sebetulnya ya, irreversible, yaitu dengan pupektomi ataupun dengan PSA. Ya. Caranya sama, dibuang jaringan nekrotiknya, terus kemudian isi dengan jaring medikamen yang bisa merangsang pembentukan akar, yaitu COH, MTA, biodentin, ya banyak ya, itu kamu bisa cari lagi. Ya. Terus kemudian kalau sudah membentuk, akarnya sudah menutup sempurna, kita bersihkan dan kita lakukan perawatan saluran akar. Ya. Nah, ini komplikasi perawatan endodontik pada gigi anak ya. Biasanya akan terjadi resorpsi akar interna, ada abses, terus kemudian ada juga gigi sulung yang cepat atau lambat tanggalnya. Oh, udah ada pasiennya. Oke, oke. Ya, ini nggak bisa lama nih. Pasiennya sudah marah-marah nih. Nggak lihat jam aku. Oke, jadi kalau misalnya komplikasinya itu resorpsi akar interna, jadi adanya proses destruktif yang diyakini menyebabkan adanya aktivitas osteoklas yang berlebihan ya, aktivitas osteoklas sehingga menyebabkan terjadinya resorpsi eksterna ya. Kemudian ada abses ya, gigi sulung ada abses, ada proses abses ya, inflamasi di gigi tersebut. Jadi misalnya sudah dilakukan perawatan tapi masih abses juga ya, berarti harus dilakukan perawatan lain ya. Misalnya pupotomi itu tapi kok ternyata abses, berarti absesnya harus diperbaiki dulu. Jadi harus disterilisasi dulu daerahnya. Kemudian ada gigi sulung yang terlalu cepat atau terlambat untuk tanggalnya ya. Penyebabnya infeksi kronis, asimptomatik dan terlokalisir, resorpsi akar yang abnormal dan incomplete. Tapi kalau misalnya penyebab dia tanggalnya lama, mungkin aja material pengisinya itu yang menghalangi si gigi permanennya untuk tumbuh keluar ya atau erupsi ya. Itu menyebabkan dia erupsinya lama. Ini untuk restorasi stainless steel crown ya. Nanti setelah perawatan endodontik kita pakai menggunakan restorasi covering ya. Biasanya gigi yang lebih dari 2 permukaan, terus kemudian gigi sulung yang sudah dilakukan perawatan endodontik, atau gigi yang mengalami kelainan struktur, anak dengan resiko karies yang tinggi, dan bisa digunakan sebagai koreksi dari crossbite anterior ya. Jadi ditinggikan MC-nya sehingga bisa dikoreksi ataupun bisa digunakan sebagai abutment space maintainer. Tahapannya dibersihkan giginya, isolasi daerah kerja, harus dianestesi ya, pembersihan jaringan karies, kemudian dilakukan preparasi bagian oklusal dan proksimal, jadi harus bebas ya. Kemudian dibulatkan, kemudian setelah itu setelah dibuatkan dicobakan mahkotanya, diadaptasi mahkota logamnya, digunting and crimping sampai sesuai dengan oklusinya, kemudian dipoles ya, kemudian dilakukan sementasi ya dengan JIC luting. Ini prosesnya ya, dipreparasi bagian proksimalnya dan bagian oklusalnya. Terus kemudian kalau misalnya bagian bukalnya terlalu cembung itu kita bisa kurangi ya. Kemudian setelah dilakukan preparasi, MC-nya kita pasin, terus kita gunting, kita kerimping sampai pas, kita oklusi, baru kita luting, kita sementasi. Ini proses pengguntingan ya. Nanti kalian ada ini SL-nya ya. Oke.
Itu terakhir untuk restorasi coveringnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah di dalam melakukan perawatan endodontik pada pasien anak ya, pada gigi sulung ya, terutama ya pasien anak tuh ada gigi sulung, ada gigi tetapnya juga ya. Tapi kalau untuk gigi sulung itu yang perlu kita perhatikan adalah kedalaman kariesnya, terus kemudian resorpsi akarnya itu perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya dia resorpsinya sudah sampai sepertiga tengah, sepertiga servikal, ya sudah goyang, itu berarti nggak perlu dilakukan perawatan endo lagi ya. Kalau misalnya ternyata baru KMP vital tapi sudah ada resorpsi akar sampai sepertiga servikal, ya better dicabut aja ya. Resorpsi akar dan itu berhubungan dengan usia pasien juga ya. Wah ini udah usia pergantian nih, ya berarti nggak perlu lagi dilakukan perawatan ya. Terus kemudian juga diperhatikan daerah periapikalnya. Tadi perbedaannya urutannya untuk yang vital indirect pulp capping direct, kemudian pulpotomi, kemudian pulpectomy ya. Untuk yang pulpotomi dan kalau indirect pipe capping itu masih selapis tipis dentin. Kalau yang direct itu sudah terbuka 1 sampai 2 mili karena iatrogenik. Kemudian kalau misalnya KMP vital itu dia sudah karies mencapai pulpa vital itu dilakukan pulpotomi bila perkusi dan papasinya negatif ya. Tapi kalau sudah perkusinya positif, KMP vital kita lakukan pulpektomi. Kalau dia nekrosis ya, ini udah nekrosis berarti kita lakukan PSA. Untuk gigi permanen muda itu ada apexogenesis dan apexifikasi. Apexogenesis untuk gigi permanen muda yang vital, kalau apexogenesis untuk yang non vital. Apexogenesis itu untuk merangsang pembentukan akar ya sampai menutup sempurna ya. Dan bisa dilakukan pulp capping ataupun pulpotomi. Sementara kalau apexifikasi itu biasanya dilakukan berarti PSA ya. Dibersihkan jaringan nekrotiknya kemudian dilakukan pengisian ya. Untuk restorasi karena dia sudah diambil kamar pulpanya untuk perawatan endodontik ya sudah kehilangannya sudah banyak maka yang dilakukan adalah restorasi covering. Restorasi covering contohnya adalah ya kalau di posterior itu menggunakan stainless steel crown. Kalau di anterior kita menggunakan composite crown ya. Itu ada lagi nanti di mana ya? Dia spesialis ya itu enggak. Tapi kamu tahu bahwa pakai composite crown karena dia estetik ya. Oke, saya rasa itu semua sudah mencakup dari pertanyaan-pertanyaan kalian dan untuk IKGK yang nanti bukan cuma SK3 doang ini semua yang saya jelaskan yang saya kasih kuliah nih ke kalian karena saya lebih senang kasih kuliah. Jadi gambarannya kamu kompetensinya tuh cuma sampai situ. Jadi jangan kemana-mana ya. Kompetensinya cuma sampai situ, jangan kemana-mana. Untuk medikamen, kamu bisa cek-cek cari ya, banyak itu apa jurnal ataupun buku tentang CAOH, tadi yang saya bilang yang basa kuat, terus zinc oxide eugenol, dia biokompatibelnya bagus, bisa diresorpsi, itu bisa kamu cari sendiri. Dan medikamen untuk sterilisasinya, Resopen, CAOH, terus untuk pulpotominya, Purmokresol dan Verisulfat, apa bedanya ya. Formokresol itu memfiksasi jaringan, jadi difiksasi sampai koronal itu aja, sehingga yang daerah akarnya apa namanya bisa dilindungi. Sementara kalau ferric sulfat dia sifatnya hemostasis, jadi memberhentikan perdarahan di situ, ya, jadi supaya tidak ada perdarahan lagi, ya. Jadi kalian bisa baca itu semua. Kompetensi kalian cuma sampai situ, sampai UKMP 2DG pun itu tadi materi sebetulnya untuk kalian ujian UKMP 2DG. Ya, apalagi untuk ujian ini jadi udah lebih master semua sudah saya kasih tahu ya. Semoga nanti ujiannya bagus ya tanggal 6 atau tanggal 7 ya. Saya rasa sorry tidak ada tanya jawab lagi karena saya harus praktek nih sudah ditungguin tuh sama pasien ya. Nanti kita next mungkin kalau ada pertanyaan boleh ke teman kalian nanti bisa saya jawab lagi ya. Tapi insya Allah sudah terjawab apa yang kalian bingungkan ya. Oke, semoga apa semua bisa dimengerti dan menambah keilmuan kalian mengenai IKGK 3 ini tentang endodontik pada gigi sulung. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Mohon maaf tadi kalau misalnya mulainya lebih awal, tapi tadi saya tidak bisa juga ya karena ada rapat dan ada diskusi. Terima kasih sekali lagi.
Semoga ujian kalian bagus dan kalian bisa mengerti semuanya. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.